فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mustahil, tambahannya nanti-nanti, maksudnya generasi yang taat pada Musa sebelum datang Nabi baru atau apa. Tapi yang kontradiksi ya memang menimbulkan tanda tanya. Kita masih di awal-awal muka surat 55. Ya awal-awal 55. Qala Syekh Al-Bassam wa ala hadhil qaidah. Berdasarkan kaidah ini, kaidah apa itu? Ad-darar tuzal kah? Ad-darar yuzal atau la darar wa la dirar itu? Baik, iya benar. Gitu kah? Iya benar. Kasirun min abwabil fikih. Dibinalah banyak dari bab-bab fikih. Iya, kuncinya adalah mendatangkan maslahat, menjauhi mafsadah, ma'ruf. Baik. Sehingga diharamkan khamar, diharamkan judi, diharamkan zina karena banyak mafsadah dan seterusnya. Baik, ka ar-raddi bil aib, yaitu bolehnya mengembalikan barang karena barang itu aib. Saya memesan barang cantik dengan begini. Tahu-tahu ketika dikirim hasilnya buruk. Wah, kembalikanlah ke Shopee, yang pesan ke Shopee. Nah, itu boleh. Karena jelas si pembeli dia ingin mendapatkan barang yang baik, bukan sengaja membeli barang buruk. Kecuali kalau penjualnya sudah mengatakan ini aibnya begini sehingga harganya memang kurang. Kalau Anda mau ini, kalau tak mau, kalau ingin yang bagus itu harga normal begini. Nah, itu perkaranya lain. Dia memang sudah memilih barang yang quality DIY atau quality apa. Tapi kalau tahunya barangnya baik sesuai pesanan, yaitu dia memesan dengan yang baik, harga normal, tahu-tahu barang yang dikirim ada aibnya, ini boleh dikembalikan. Kemudian wal hajar bi anwa'ih. Hajar yaitu pembatasan aktiviti seseorang, yaitu orang yang karena akalnya kurang, maka dia dilarang untuk beli sana beli situ, nanti ditipu orang. Itu namanya hajar. Demikian pula muflis, orang yang sudah bankrupt, yaitu hutangnya banyak melampaui modal dia. Nah, kemudian diistiharkan, diumumkan orang ini muflis. Nah, dia boleh dihajar, dibatasi, tak boleh jual beli, tidak boleh utang piutang. Karena apa? Dia sendiri hutangnya terlalu banyak. Bagaimana mau cari hutang lagi? Nah, boleh dia di blacklist sampai ada apa? Mungkin syafaat atau mungkin ada yang menjamin saya yang akan membayar dan saya yang menjamin kalau nanti dia hutang lagi saya yang membayar. Nah, itu lain. Tujuannya apa? Agar tidak ada orang lain yang teraniaya, terkena kerugian gara-gara orang ini. Atau kalau tadi masalah akal ya, jangan sampai dia sendiri terkena kerugian karena akalnya kurang itu. Wasyuf'ah, demikian pula masalah syuf'ah. Syuf'ah ini biasanya berlaku pada jalan atau tanah atau rumah, seringnya tanah atau rumah ya. Yaitu yang dimiliki secara perkongsian. Ada dua orang misalkan menguasai satu tanah, beli sama-sama. Cuma belum dibagi. Kalau sudah dibagi tak ada syuf'ah. Tapi kalau belum dibagi, maka ketika salah satu pihak dia ingin menjual, perlu duit, kasihan. Maka dia tidak boleh menjual ke orang ketiga sehingga dia membagi tahu teman yang menjadi rekan kongsinya dia itu, rekan kepemilikan. Karena rekan dia lebih berhak untuk membeli tanah itu daripada orang ketiga. Ini untuk menghilangkan doror. Kenapa? Boleh jadi dua orang ini sudah biasa kerjasama, sudah sehati, biasa, tak masalah. Tapi tatkala orang pertama ingin menjual barang dia, bagian dia ke orang ketiga, belum tentu orang ketiga ini ngam dengan orang pertama. Belum tentu ada kesesuaian. Mungkin cara berpikirnya lain. Ini tanah ini saya ingin melanjutkan untuk kuari, untuk saya jual tanah, jual batu, jual pasir di situ. Sementara teman yang satu bilang, saya mau buat real estate di sini. Wah, lain-lain nanti, tidak sehati, tidak sekata. Makanya kalau dianggap orang kedua, sebelum orang kedua menjual tanah ini, menjual bagian ini ke orang ketiga, dia harus minta izin ke orang pertama. Kalau orang pertama bilang boleh, ya boleh. Kalau orang pertama bilang saya yang membeli, ya dia yang lebih berhak membeli memang. Sebelum mendatangkan pihak jauh, pihak dari luar.
Ini selama belum dibagi. Adapun kalau sudah dibatasi dengan dinding atau jalan atau ada syuf'ah, sudah dibagi, sudah jelas itunya, perbatasannya, sempadannya, dan seterusnya. Tujuannya apa? Nabi menetapkan syuf'ah ini agar tidak ada orang yang teraniaya, dikarenakan masing-masing kepala kadang punya pendapat lain-lain kan. Sementara tanah belum dibagi baik-baik. Thayyib. Kemudian wal hudud. Demikian pula adanya hudud, hukuman fisikal. Ini juga walaupun dohirnya menyakiti orang, tapi yang disakiti memang dia layak. Kena sebat, kena pukulan 40 kali. Gara-gara apa? Minum khamr. Berapa banyak orang gara-gara minum khamr akhirnya dia mencuri duit di rumahnya, menganiaya anak istri, bahkan kadang apa? Malah menjual istrinya atau malah menganiaya ibunya. Maka demi melindungi, demi menutup pintu-pintu bahaya macam tadi, maka ditegakkan hudud macam ini. Tatkala banyak orang tidak mau patuh karena Quran, maka harus ada sultan, penguasa untuk menegakkan hukum. Berapa banyak sudah Quran dicetak, tapi orang masih ada yang minum khamr. Memang harus ada pemukulan. Wal qisas, demikian pula masalah qisas, agar orang tidak bermudah-mudah membunuh orang lain. Kemudian tahu-tahu timbul pembunuhan berseri lah atau apa istilah-istilah itu. Maka memang harus orang yang layak dibunuh agar tidak ada orang yang mencoba-coba meniru-niru macam itu. Wal kafarat. Ini kafarat dohirnya adalah misalkan apa ya, kafarah dihar, agar tidak bermudah-mudah mencaci istrinya dengan kalimat engkau bagaikan tulang belakang ibu saya. Nah, ini harus ada kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Demikian, atau yang menggauli istri di siang hari Ramadan. Karena apa? Ini akan menimbulkan sejumlah doror nanti. Sehingga harus ada kafarah. Demikian pula masalah kafarah, contoh kafarah apa lagi ya? Yaitu yamin, ya puasa apa? Qasam, ya yamin, sumpah. Kalau dia mudah-mudah bersumpah, nanti akan menimbulkan kerugian bagi orang yang percaya sumpah dia, padahal sumpahnya itu mudah dilanggar. Makanya diancam kalau mau melanggar sumpah, bayar kafarah agar tidak ada yang teraniaya orang lain. Kemudian wal dhamanil mutlafat, yaitu ganti rugi terhadap benda yang dirusak, benda yang dihancurkan, benda milik orang lain. Kalau mau merusak barang orang lain, hati-hati, barang engkau juga akan terkena juga, akan ada pembalasan. Wa daf'is sa'il, yaitu menolak penyerang. Penyerang dia punya hak untuk tangannya, badannya, jiwanya diselamatkan, tapi dia dengan gara-gara dia menyerang orang lain yang terancam, maka boleh untuk orang seperti ini diancam atau bahkan dipukul atau bahkan mungkin terbunuh dia demi menyelamatkan yang lainnya. Wa qitalil bughah, yaitu peperangan terhadap pemberontak, terhadap para pengganas, para penyamun, para perompak, demi keselamatan orang lain, keselamatan yang lebih banyak, demi kemaslahatan negara. Pemberontak harus dibasmi, diberantas, dibantras kalau di sini ya, dan seterusnya. Ila ghairi dzalika mimma fi hikmati syar'iyyatihi daf'un lid-darar, dan perkara-perkara yang lain yang mana termasuk dari hikmah disyariatkannya perkara tadi adalah untuk menolak bahaya atau menolak kerugian. Oh ya? Pengedar dadah Indonesia yang macam kartel-kartel besar Indonesia. Dia kira-kira ikut mana ya kalau kartel itu? Tapi ana lihat seperti yang ana dapati, ana nggak lihat langsung nih. Dikasih tahu Abu Mukbil sempadan gitu. Kartel senjatanya besar-besar, bahaya juga ya. Boleh membahayakan orang. Jadi semacam pengganas juga sebenarnya mereka itu. Boleh jadi masuk ke dalam keumuman firman Allah Ta'ala, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Hanyalah balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan menebarkan kerusakan di bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Karena para mufassirin mengatakan ini berlaku untuk orang-orang yang banyak melakukan pembunuhan atau pengacauan di jalan-jalan. Dohirnya walaupun tidak sampai memberontak, mungkin masuk situ ya.
para pengedar dadah itu. Anak-anak sekolah pun didatangi, dikasih gula-gula, ternyata sudah dikasih dadah, dikasih nikotin apa namanya? Yang gitu-gitu tuh, narkotika atau apa, ganja, sehingga ketagihan, akhirnya ya begitu juga rusak. Nah, boleh aja pemerintah kemudian memerangi mereka, dan mereka pun juga punya senjata kan. Seringkali yang polis yang cepat terbunuh kan rata-rata yang polis itu kan, anti dadah itu ya, yang ana dengar, ana dikasih tahu tahun kemarin dalam 1 tahun polis Malaysia yang meninggal 100 berapa itu, kebanyakannya karena memerangi para pengedar dadah. Mereka punya senjata masalahnya. Berarti mereka ya memang pembuat kerusakan, boleh diperangi. Kemudian al-qaidatus salisah minal qawaidil kubra. Kaidah yang ketiga dari kaidah terbesar, al-yaqin la yazulu bisyak. Perkara yang diyakini, juga yakin masdar yaitu keyakinan, tapi seringnya ini masdar ya'malu amala, yaitu apa? Maf'ul bih, yaitu sesuatu yang diyakini tidak hilang dengan sebab keraguan. Kita yakin kita sudah bersuci. Di tengah-tengah sholat perut ada sesuatu. Nah, jangan apa? Kita batalkan sholat karena kita yakin kita tadi sudah wudhu. Masalah gangguan perut selama belum ada bau yang jelas atau suara yang jelas dari kentut, maka lanjutkan sholatnya. Hadis Abdullah bin Zaid itu. Thayyib. Min adillati hadhil qaidah, termasuk dari dalil kaidah ini, qauluhu ta'ala, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Maksudnya kata Imam As-Sa'di di dalam kitab beliau, kitab apa itu, Taisirul Alam, Taisir Karimir Rahman, dan juga Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Usul min Ilmil Usul, yaitu adzan yang marjuh atau dzan yang tidak dibina di atas qarinah-qarinah, sekedar persangkaan semata, tidak ada data yang jelas. Maka ini tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Thayyib wa fi sahihain, yaitu hadis Abdullah bin Zaid itu, syaka ilaihi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, yaitu ada seseorang yang mengeluhkan kepada Nabi, yukhayyalu ilaih, dihayalkan kepadanya, annahu yajidu syai'a fi shalah, dia mendapatkan sesuatu dalam salat. Nah, Nabi paham maksudnya di situ. Yaitu apa? Sepertinya ada kentut di perut atau apa. Nah, Nabi mengatakan layan sorif, janganlah dia itu berpaling, hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar suara. Jelas maksudnya ya, suara kentut itu. Au yajidarihan, atau mendapati bau kentut. Jelas dengan ghalabatul dzan, ini dari saya ya, bukan kentut teman saya juga. Ini kembalinya ke ghalabatul dzan. Baik. Kata Al-Hafidz, ini sekedar contoh. Apakah suara ataukah bau, ini sekedar contoh, kata Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Boleh jadi data didapatkan lewat pola yang lain. Cuma yang lain apa? Betul-betul memang apa? Dia dapati ada tekanan keluar dari buntut dia, ya sudah. Berarti walaupun tidak ada suara, tidak ada bau, tapi dia tahu ada gelembung udara keluar, ya sudah, selesai urusan, batal sholat saya, istilahnya. Wa fi Muslim, dalam riwayat Muslim, idza syakka ahadukum fi sholatih, jika salah seorang dari kalian merasa ragu di dalam sholatnya, falam yadri kam sholat. Kalau tadi masalah kesucian, sekarang masalah bilangan rakaat. Dia tidak tahu sudah berapa banyak sholat yang dia lakukan, yaitu berapa rakaat. Salasan am arba'an, 3 atau 4 ya. Fal yatrahi syak, hendaknya dia membuang yang ragu. Jelas yang 4 masih ragu. Wal yabni ala mastaiqon, istaiqona yastaiqinu, dan membina di atas apa yang dia yakini. Jelas kalau 3, saya yakin saya sudah 3 lah. Cuma saya ragu, sudah masuk 4 belum. Nah, berarti apa? Anggap aja ini 3. Maka tambah 1 rakaat lagi. Tapi kalau dia yakin ini sudah 4, lewat korinah-korinah misalkan atau apa, nah, sudah berarti ya, tidak perlu sampai menambah-nambah lagi. Baik. Wa amma dalilu aqli, adapun dalil aqli, fa innal yaqina aqwa minasyak. Sesuatu yang diyakini atau istilahnya keyakinan itu lebih kuat daripada keraguan. Ya, namanya yakin. Ini yang namanya al-yakin dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid.
yang namanya keyakinan ini adalah samratul ilm, yaitu buah dari ilmu. Dia sudah tahu, sudah punya ilmu, sudah punya gambaran sesuai dengan kenyataan bahwasanya begini-begini. Jelas ini lebih kuat dari syak. Syak itu masih keraguan, masih 50-50. Maka jelas yang namanya al-yakin ini lebih kuat daripada asyak. Hatta dhannur rajih lebih kuat daripada syak. Apalagi sampai tingkat al-yakin. Maka bagaimana sesuatu yang kuat dikalahkan oleh sesuatu yang lemah? Ini tidak betul. Fala yanhadimul yaqinu bisyak. Maka keyakinan tadi tidak boleh diruntuhkan dengan semata-mata keraguan. Kalau pintunya dibuka, memang apa? Setan akan masuk di situ, membuat kita jadi was-was. Dikit-dikit was-was, wudhu lagi lah. Macam batal, macam tidak. Wudhu lagi lah. Wah, tak selesai-selesai nanti urusan. Makanya agama Islam ini mudah. Engkau sudah yakin wudhu, selama tidak yakin batal, sekedar ragu, lanjutkan sholatmu. Atau lanjutkan hukum kesucianmu itu. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan. Makna kaidah, makna kaidah ini fil lughah secara bahasa al-yakin tama'ninatul qalb, yaitu ketenangan hati, ketenangan jantung, ala haqiqatis syai' terhadap hakikat suatu perkara. Wasyak mutlaqut taraddud, sementara syak itu adalah kebimbangan secara umum, taraddud berbolak-balik. Wa fi istilahil usuliyin, dalam istilah ahli usul, asyak huwa istiwa'u tarafai syai', yaitu kesetaraan ujung dari suatu perkara, kanan kiri sama, bila tarjih tanpa ada penguat salah satunya, bila tarjihi ahadihima alal akhar, tanpa ada yang menguatkan salah satu dari yang lain, betul-betul masih 50-50 istilahnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam.